Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendy sebagai moderator dalam presentasi kali ini dari mata kuliah riset operasional, di mana judul presentasi kami adalah metode simplex maksimasi. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Lucy, yang kami hormati Ibu Lucy dan yang kami banggakan teman-teman kami sekalian. Di sini ada juga teman-teman saya yang lain yang turut membantu atau bekerja sama dalam menyelesaikan makalah presentasi ini, di mana yang pertama adalah Rindiani Aldianti, yang kedua Indah Handayani, yang ketiga ada Deta Yulisa, yang keempat ada Alvia Nur Sapitri, dan yang terakhir adalah Fadila Rahman. Baik, untuk pembahasan materi pertama akan saya serahkan kepada Fadila Rahman. Silakan Fadila. Saya akan membahas materi tentang metode simplex. Jadi, metode simplex adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya optimal. Selanjutnya ada istilah metode simplex, yaitu ada iterasi, adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, ada variabel non-basis, ialah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, ada variabel basis, variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, ada solusi atau nilai kanan, adalah nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, ada variabel slack, ialah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonfirmasi ketidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan. Begitupun ada variabel surplus, adalah variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonfirmasikan ketidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi kesamaan sama dengan. Istilah metode simplex itu juga ada variabel buatan, ialah variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel awal. Yang kedua, ada basis if pivot atau baris kerja, adalah salah satu baris yang dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Yang ketiga, ada elemen pivot atau elemen kerja, elemen yang terletak pada kepotongan kolom dan baris pivot. Yang keempat, ada variabel masuk, ialah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Dan yang terakhir, ada variabel keluar, ialah variabel yang keluar dari basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Ke slide berikutnya yaitu ketentuan dalam penyelesaian metode kompleks. Yang pertama di sini ada nilai kanan fungsi dari tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila hasilnya negatif, harus dicari sampai hasilnya positif. Yang ketiga, fungsi kendala dengan kurang sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel selain atau surplus. Yang keempat, fungsi kendala dengan lebih sama dengan diubah ke bentuk kurang sama dengan cara mengalikan dengan -1 lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel selain. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable m. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tahapan transformasi ke bentuk standar. Di sini ada fungsi pembatas. Yang pertama, suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variable. Yang kedua, banyaknya variabel tergantung pada fungsi pembatas. Ada juga fungsi tujuan. Yang pertama, dengan adanya slack variable pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variable ini. Yang kedua, karena slack variable tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variable tersebut dituliskan 0.
untuk tahapan transformasi ke bentuk standar itu setelah fungsi batasan diubah ke dalam bentuk persamaan atau bentuk standar, maka untuk menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex menggunakan suatu kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Yang kedua, tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Nah, teman-teman, di sini kita punya contoh soal. Kita ambil dari PT KAO akan memproduksi tas kulit dan dompet kulit yang terbuat dari benang 5 kilo dan kulit 4 kilo untuk pembuatan dompet kulit dan benang 4 kilo dan kulit 3 kilo untuk pembuatan tas kulitnya. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk tas kulit dan dompet kulit. Terus di sini benangnya kurang dari 160 kilo, sementara untuk kulitnya kurang dari 140 kilo. Dan masa kerjanya kurang dari 60 jam ya. Terus di sini ada labanya untuk setiap dompet kulit dan tas kulit yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000 rupiah. Yang jadi pertanyaannya berapakah yang harus diproduksi untuk mendapatkan laba maksimal? Nah, di sini untuk mempermudah pengerjaan kita masukkan dulu nih semuanya ke dalam tabel ya. Nah, di sini dibuatkan dulu untuk tabel. Yang pertama produknya, terus benang yang dibutuhkan, terus ada kulit, ada masa kerja, dan laba. Nah, di sini untuk produknya sendiri itu ada tas kulit dan dompet kulitnya, terus benang yang dibutuhkan dari masing-masing produk tersebut ada untuk tas kulit 5 kilo untuk benang dan 4 kilo untuk kulit dan masa kerjanya 2 jam dan laba atau keuntungannya 80.000 dan di sini untuk 80.000-nya dijadiin angka 8 saja karena apa untuk mempermudah pekerjaan. Terus untuk dompet kulit sendiri di sini membutuhkan 4 kilo benang dan 3 kilo kulit dan masa kerjanya 2 jam. Lalu di sini ada laba keuntungannya 60.000 dikecilkan menjadi 6. Di sini kita total ya untuk benangnya kurang dari 160, untuk kulitnya 140 dan masa kerjanya. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kita baru melakukan tahap fungsi tujuan. Kita tentukan dulu untuk fungsi tujuannya nih. Fungsi tujuan itu adalah Z. Fungsi tujuan itu kita lihat dari tadi keuntungannya ya. Keuntungannya ada 80.000 dan 60.000. Nah, sementara untuk 80.000 itu kita masukkan ke dalam X1. X1 itu adalah dompet kulit, sementara 60.000 itu keuntungan dari si tas kulit, berarti X2. Jadi 8X1 ditambah 6X2. Nah, di sini untuk 8X1 tambah 6X2 itu dalam satuan 10.000 ya. Terus ada fungsi kendalanya. Di sini fungsi kendalanya kita lihat dari bahan-bahan tadi yang dibutuhkan apa aja. Di sini ada benang, ada kulit, ada masa kerjanya juga. Terus di sini ada benang 5X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 160. Kenapa lebih kecil sama dengan 160? Karena untuk benang yang dibutuhkan kan kurang dari 160, berarti lebih kecil sama dengan 160. Sementara untuk kulit 4X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 140. Untuk sumbernya sama dari soal tadi ya teman-teman. Untuk masa kerjanya 2X1 ditambah 2X2. Dari mana nih 2X1 ditambah 2X2? Nah, ini untuk masa kerjanya kan masing-masing untuk tas kulit dan dompet kulitnya itu 2 jam ya. Jadi 2X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 60.000, maaf. Di sini ada batasan non negatif. Kenapa kita harus cari batasan non negatifnya? Karena untuk ketentuan dalam metode simplex maksimasi itu untuk hasilnya itu tidak boleh ada yang dalam berbentuk negatif. Jadi untuk batasan non negatifnya ini X1, X2, S1, S2, S3-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Begitu teman-teman. Nah, Kemudian adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2, kemudian dimaksimasikan menjadi Z minus 8X1 minus 6X2 sama dengan 0. Kemudian ada fungsi kendala di mana ada benang, yaitu benang 5X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 160 menjadi 5X1 ditambah 4X2 ditambah S1 kurang dari
dari sama dengan 160. Kemudian ada kulit, di mana kulit 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 140, kemudian menjadi 4x1 ditambah 3x2 ditambah s2 kurang dari sama dengan 140. Dan yang ketiga ada massa kerja, di mana massa kerja 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160, kemudian menjadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah s3 kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya menyusun persamaan ke dalam tabel, di mana kolom X1 dan X2 kita isi baris Z, yaitu minus 8 dengan minus 6, kemudian baris S1 5 dengan 4, kemudian ada S2 di mana ada 4 dan 3, dan S3 adalah 2 dengan 2. Dan di sini ada kolom S1, S2, dan S3, di mana angka 1 tersebut kita taruh di bagian S1 dengan S1, kolom S2 dengan baris S2, dan kolom S3 dengan baris S3. Dan untuk nilai kanan kita isi kosong, terus juga 160, 140, dan 60. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kalau dilihat dari yang sebelumnya, yang paling besar adalah kolom X1 di mana ada minus 8. Jadi yang kolom X1 kita tandai dengan itu adalah kolom kunci, yaitu minus 8, 5, 4, dan 2. Nah, kemudian kita menentukan nilai baris kunci baru, di mana untuk mencari tersebut rumusnya adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci, yaitu 0 dibagi minus 8 hasilnya adalah 0 di bagian indeks ya. Kemudian 160 dibagi 5 adalah 32. Kemudian 140 dibagi 4 adalah 35. Dan terakhir 60 bagi 2 adalah 30. Jadi hasil indeks adalah 0, 32, 35, dan 30. Selanjutnya adalah menentukan nilai baris kunci baru. Rumusnya adalah baris kunci dibagi angka kunci. Angka kunci itu kita ambil dari baris X1 kolom S3, yaitu angka 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian di X2 2 bagi 2 sama dengan 1, di S1 0 bagi 2 sama dengan 0, di bagian S2 0 bagi 2 sama dengan 0, kemudian di bagian S3 1 dibagi 2 sama dengan setengah, dan untuk nilai kanan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi untuk menentukan nilai baris kunci baru hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, setengah sama 30. 6. Mengubah nilai-nilai baris kunci baru. Baris baru sama dengan baris lama dikurang dalam kurung nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru tutup kurung. Nilai baris kunci baru tadi sudah ketemu, hasilnya 1, 1, 0, 0, setengah 30. Z sama dengan minus 8 minus 6, 0, 0, 0, 0 dikurang dalam kurung minus 8 dikali 1, 1, 0, 0 setengah 30 sama dengan minus 8 dikali 1 minus 8, minus 8 dikurang minus 8 sama dengan 0. Minus 8 dikali 1 sama dengan minus 8, minus 6 dikurang minus 8 sama dengan 2. Minus 8 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Minus 8 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Minus 8 dikali setengah sama dengan minus 4, 0 dikurang minus 4 sama dengan 4. Minus 8 dikali 30 sama dengan minus 240, 0 dikurang minus 240 sama dengan 240. S1 sama dengan 5, 4, 1, 0, 0, 160 dikurang
dikurang 5 dikali 1,100 setengah 30 tutup kurung sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 5 dikali 1 sama dengan 5, 4 dikurang 5 sama dengan minus 1, 5 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 0, 5 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 5 dikali setengah sama dengan 2 setengah, 0 dikurang 2 setengah sama dengan minus 2 setengah, 5 dikali 30 sama dengan 150, 160 dikurang 150 sama dengan 10. S2 sama dengan 4, 3, 0, 1, 0, 140 dikurang dalam kurung 4 dikali 1, 1, 0, 0 setengah 30 tutup kurung. 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikurang 4 sama dengan 0, 4 dikali 1 sama dengan 4, 3 dikurang 4 sama dengan minus 1, 4 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 4 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 0, 4 dikali setengah sama dengan 2, 0 dikurang 2 sama dengan minus 2, 4 dikali 30 sama dengan 120, 140 dikurang 120 sama dengan 20. 7. Masukkan nilai baris baru. Z sama dengan 0, 2, 0, 0, 4, 240. S1 sama dengan 0, minus 1, 1, 0, minus 2 setengah, 10. S2 sama dengan 0, minus 1, 0, 1, minus 2, 20. X2 sama dengan 0, 1, 0, 0, setengah 30. Karena nilai pada baris Z sudah tidak ada negatif, berarti iterasi selesai. Solusi yang diperoleh hasil X2 sama dengan 30, Z maksimal sama dengan 240. Catatan, baris kunci dalam kolom kunci berwarna merah. Angka kunci berwarna hijau bold, baris kunci baru bold. Jika nilai Z masih ada yang negatif, maka cari sampai positif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode simplex secara konsisten dari tahap awal hingga tahap akhir menunjukkan langkah-langkah yang konsisten dalam menentukan penyelesaian, dan jika iterasi berhenti, maka mengartikan jika suatu titik tertentu sudah diperoleh. Saran mengenai metode simplex, maksimasi penulis berharap untuk penelitian selanjutnya juga perlu dilakukan tentang efektivitas metode simplex dalam menentukan nilai optimum suatu program linear, sehingga tidak hanya mengkaji bagaimana konsistensi metode simplex menentukan nilai optimum, tapi juga dapat melihat bagaimana perbandingan dan efektivitas metode simplex terhadap metode lain dalam penyelesaian program linear. Baik teman-teman, sekian untuk video presentasi kami kali ini tentang metode simplex maksimasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Dan apabila ada pertanyaan, kami sangat terbuka ya teman-teman. Kalian boleh komen di bawah video tersebut. Sampai